Oke guys, welcome back to my channel. Kembali lagi dengan gua si unboxing dan reviewer pemula ya teman-teman ya. Di video kali ini gua bakal yang namanya review salah satu produk dan unboxing sekaligus, yaitu produk yang baru gua beli, yaitu produk penyimpanan data dari Samsung Portable SSD T9, seri T9. Jadi buat kalian yang penasaran ataupun kayak pada pengen tahu apa sih produk Samsung Portable SSD T9 ini, gue di sini bakal unboxing dan review singkat buat kalian. Jadi buat kalian yang penasaran, stay tune teman-teman. Kita hari ini bakal unboxing barang ini. Nah, barang ini gue beli emang buat kebutuhan penyimpanan data ya. Apalagi sih, ini adalah Samsung Portable SSD T9. Nih, kecepatannya up to 2000 Mbps, 1 TB ini. Apa namanya penyimpanannya? Ini official partner CG, gue beli di Samsung Storage Official Shop gitu loh. Nah, di kanan dia di sini ada speknya. Ini up to 2000 MB per second transfer speed, jadi 2 GB ya mungkin ya. Seingat gue itu ya. Support USB 3.2 Gen 2x2 20 GB. Wow. USB-nya yang paling terbaru. Soalnya gue sebelumnya ada pakai T7, dia masih Gen 3.2 Gen 2, bukan Gen 2x2. Ini Gen 2x2. Utilize PCI NVMe interface. Nah, ini mungkin kalau lo mau baca belakangnya di sini ada ini. Nah, dia made in apa nih ya? Gue juga nggak tahu. Oke, di kiri sini ada 5 tahun garansi teman-teman, dan password protection, dan drop resistance sampai 3 meter, ataupun ketahanan jatuhnya sampai 3 meter adik-adik atau teman-teman semuanya yang nonton. Di bawah sini ada serial number, gak bisa gue tunjukin karena kebutuhan buat nanti klaim garansi teman-teman. Oke. Nah, di dalamnya ada kotak lagi teman-teman. Kemarin gue pas unboxing itu juga digratisin pouch ya teman-teman ya. Pouch dan satu kaos, sorry. Ini pouchnya merek Kawai Microfiber Cloth. Ini mungkin buat tempat SSD-nya ya. Nah, ini ada Samsung tulisannya di sini, ada buat hooknya, buat cantolannya. Oke. Oh, ini bukanya dari sini. Nah, ini dia teman-teman barangnya. Sebentar ya. Mari kita buka dari sini. Kita kesampingkan dulu. Oh, ini kita kesampingkan dulu ya. Kita lihat dulu aja dalamnya ini ya. Ini di sini. Nah, di dalamnya ini ada semacam ini ya. Berarti ini bukanya bukan dari sini, karena kekunci dari situ. Oh, dari sini ada dibuka ya. Nah, ini ada kabel yang dikasih oleh Samsung teman-teman. Dari Samsung sana dikasih 2 kabel. Ini yang pertama ada USB to Type C. Kabel USB to Type C. Harusnya ini bukan yang 3.22x2 ya, bukan itu harusnya. Yang ini harusnya Type C to Type C. Ini kan cepet nih transferring datanya nih. Apa gue salah juga nggak tahu ya. Oke, dapat 2 kabel data dan satu yang pastinya ini namanya user guide manual teman-teman. Nah, di sini ada user guide manualnya dari macam bahasa tuh, English, French, Spanyol, Italiano, and whatever lah semuanya itu. Nah, jadi paket pembeliannya itu ada ini semuanya. Ada boxnya, ada user guide manual, ada kabel 2 dikasih, ini box dalamnya, dikasih juga pouch sama Samsungnya, sama ada kaos 1. Dan ini barangnya. Oke, kita kesampingkan semuanya ini ke sini. Mari kita buka kotaknya lagi. Mari kita buka SSD-nya. Oke, di sini SSD-nya udah dilapisi sama rubber. Ada tulisan di sini Portable SSD T9. Sebelumnya generasi sebelumnya itu T7 ya teman-teman ya. T7 T7. Gue pakai T7 Touch 2 TB sebelumnya yang buat SSD-nya. Sorry, kurang susah fokus ya ini handphone ya. Sebentar teman-teman. Nah, ini udah fokus. Portable SSD T9, mungkin karena ada di sini yang mau difokus juga sama handphone jadi bingung. Ini konektornya di sini. Type C tuh. Oh, ini nih yang gen baru nih. Mungkin ini ya. Sebentar teman-teman, maaf. Aduh, tuh ya. Ini ya, bisa dilihat di sini ya. Type C, terus ada like ininya ya, lampu pemberitahuannya. Terus ini dilapisi sama rubber, ada tulisan Samsungnya depannya, belakangnya tulisan T9,
Di sini wah ini serial number teman-teman harus ditutup. Oke, ini ya semuanya di sini ada kode-kodenya, kode perusahaan. Pokoknya ini terus dia kayak tuh rubber tuh, kalau dipukul ke meja dia bukan pang, jadi bukan besi tapi dia rubber teman-teman. Nah tuh rubber, jadi dia ini dilapisi oleh rubber ya. Jadi kalau memang dia bisa klaim di sini 3 meters drop resistant ya benar sih. 1-2 sebenarnya kalau dari klaim sih 3 meter, tapi gue nggak menyarankan 3 meter ya. Mungkin 1-2 meter aja kita udah panik ya kalau jatuh ya, apalagi ini dalam bentuk penyimpanan data. Oke, itu aja mungkin yang bisa gue jelasin dari unboxing kali ini Samsung T9. Kecepatannya up to 2000 Mbps per second 1 TB. Ini gue beli di Samsung official store tapi yang storage khusus storage ya. Oke guys, ini gue udah di desktop gue buat nyoba si Samsung Portable SSD T9 ya, T9 ya, T9 sorry. Jadi di sini gue akan coba pertama kita tes pakai harddisk Sentinel, apakah dia belum pernah kepake karena ini kan kondisinya baru. Nah di sini ada Samsung Portable, ini dia T9 yang paling bawah. Di sini power on time-nya masih 0 hari atau 0 days, 0 hours juga, 0 hours. Dan di sini live write-nya wow sampai 45 GB. Ini kayaknya terlalu rendah deh buat lifetime-nya. Harusnya berapa TB gitu kayak gini nih. Ini kan 17,56 TB ya. Ini bawaan gua, SSD bawaan gua NVMe. Laptop gua ini yang baru gue beli. Mungkin belum ke-scan secara keseluruhan ya teman-teman ya buat lifetime-nya. Oke. Lanjut ke read and write-nya segini ya teman-teman ya. Ini gua kasih tahu di awal dulu kalau ini gue coba pakai kabel yang Type C to Type C teman-teman. Jadi nanti nextnya gue bakal coba tes pakai Type C to USB. Mungkin lebih cepat ya Type C to USB ya, seperti tadi yang ada di boxnya yang support USB 3.2 Gen 2x2. Sorry rupanya gue tadi di unboxing mungkin salah sebut yang 2x2 ini yang Type C, bukan rupanya Type C itu yang lambatnya di rupanya ya. 433. Nah ini read and write-nya teman-teman. Nah, dan gue coba cek dari Samsung Magician juga ya. Dia itu sequential read-nya cuma 450 Mbps dan juga sequential write-nya itu 418 Mbps. Jadi ini pakai Type C sekali lagi teman-teman ya. Nah, di sini buat dashboard-nya dia kebaca ya teman-teman ya. Nah, Samsung Portable SSD T9. Di sini berarti kalau kalian beli merek Samsung ataupun store Samsung, mau itu internal mau itu eksternal, kalau kalian pakai Samsung Magician ini dan dia kebaca, di sini berarti dia original. Tapi kalau nggak kebaca itu KW teman-teman ya. Oke, tadi yang gue ulangi sekali lagi di sini tuh. Nah, buat kalian yang pengen lebih jelasnya lagi mungkin bisa di screenshot dan dibaca sendiri ya. Gue kurang paham juga sih. Pokoknya di sini udah beberapa aplikasi gue coba. Nah ini ya, ini dari harddisk Sentinel. Ini kesehatannya, kalau ini nggak terlalu penting sebenarnya. Yang penting ini sih, ini dari read and write dari sini nih. Nah teman-teman ini ya, jadi ada 3 aplikasi yang gue coba. Mungkin ini udah mewakilkan rasa penasaran kalian dari performance dan juga keaslian barang ya, genuine barang ya. Yang di kanan bawah itu performance, yang tengah ini Samsung Magician ini buat keaslian barang, yang kiri atas ini buat apakah barang ini baru, benar-benar baru, udah dipakai atau belum gitu loh. Jadi menurut gue ini udah mewakilkan rasa penasaran kita ya, atau rasa khawatir kita tentang barang kita sendiri teman-teman. Oke, selanjutnya gue bakal coba pakai kabel yang Type C to USB. Kita lihat apakah kecepatannya lebih cepat daripada Type C to Type C. Oke, stay tune guys. Oke guys, ini gua udah mengganti konektor dari si Samsung Portable SSD T9 atau T9 itu menggunakan Type C to USB bawaannya ya. Gua nggak tahu bawaannya ini Gen 2x2, USB 3.2 Gen 2x2 atau enggak. Soalnya dia nggak sampai 2000 sih, karena emang bener sih up to 2000. Pertama kita langsung buka aja harddisk Sentinel seperti biasa. Di sini apakah dia terbaca dengan beda teman-teman kalau kita bedain ini? Oh enggak, dia masih sama 0 days, 0 hours. Oh rupanya lifetime write-nya ini akan semakin bertambah kalau kita
salin-salin data ya. Maklum teman-teman, aku unboxing dan reviewer dadakan teman-teman. Oke, ini dari harddisk Sentinel sudah cukup. Mungkin kita buka selanjutnya dari sini. Tadi gue udah coba Crystal Disk Mark. Di sini read and write-nya memang lebih tinggi daripada USB Type-C to Type-C sebelumnya ya teman-teman ya. Ini Type-C to USB. Nah, di sini read-nya ada 1000 Mbps dan write-nya 912 Mbps. Gua nggak tahu kok nggak sampai 2000 mentoknya, entah 1800 atau 1700. Mungkin memang yang nggak support itu adalah laptop gua mungkin ya, dari USB laptop gua. Jadi dia nggak sampai kecepatan maksimal teman-teman. Oke, selanjutnya kita tes lagi pakai Samsung Magician. Di sini udah ada tesnya. Kita pertama lihat drive dashboardnya dulu. Ini masih benar ya, masih original, masih terbaca original pakai USB Type-C to USB A ya, ini ya, Type A ya. Nah di sini selama gua melakukan pengetesan, surprisingly ini sangat amat stabil ya, suhunya ya 36 derajat Celcius. Nah, di sini kita langsung aja lihat benchmarknya. Nah, di sini kita bisa lihat di bawah ini ada history teman-teman. Di bawah ini kalau kalian lihat, ini ada history yang gue tunjuk pakai kursor. Ini yang di bawah ini yang pakai Type-C to Type-C teman-teman. Nah, yang di atas ini yang baru ini adalah Type-C to USB Type A ya. Kalau nggak salah Type A ini ya tipenya ya. Pokoknya USB yang biasa itulah. USB kayak flash disk teman-teman. Nah, ini dia lebih kencang teman-teman. Ada 879 Mbps. Mbps mah ini, MB per second. Nah, ini write-nya itu ada 812 MB per second teman-teman. Jadi memang betul di spek kotaknya ini support USB 3.2 Gen 2x2 teman-teman. Nah, bisa kita lihat di sini. Di tadi Crystal Disk Mark, dia kalau di sini ngebaca 1000 Mbps. Mungkin karena emang ini gua pertama tesnya di Crystal Disk Mark dulu, baru gua ke Samsung Magician. Jadi mereka ada perbedaan mungkin ya karena masalah efisiensi mungkin ya. Gua nggak tahu. Cuma menurut gue ini udah kenceng banget buat transfer dan baca data ya teman-teman ya. Nah, mungkin sekian dulu ya review singkat ataupun review newbie dari Samsung T9 Portable SSD T9 ya teman-teman ya. Kita udah tahu ya perbandingan dari Type-C to Type-C dan Type-C to USB ya teman-teman. Di sini udah kelihatan banget dari yang kita lihat aja ya Samsung Magician aja teman-teman ya. Nah, di sini ya buat kalian yang mau baca boleh ya, ataupun lebih research lebih dalam lagi, karena gue cuma bisa kasih review sedalam ini doang ya teman-teman. Review dadakan dan review newbie. Oke teman-teman. Oke teman-teman, tadi kita udah selesai review dari Samsung T9 Portable SSD ini. Tadi yang pertama gue ingetin sekali lagi bahwa gue ngetes kecepatannya itu menggunakan ini ya, Type-C to Type-C. Memang dia kecepatannya lebih rendah daripada yang kedua tadi, yaitu Type-C to USB ya teman-teman ya. Ini yang dibilang dari boxnya teman-teman, sepertinya ini support USB 3.2 Gen 2x2 ya teman-teman ya. Cuma mungkin nggak bisa sampai secepat ini, up to ini kan bisa sampai 2000 Mbps megabyte per second. Cuma mungkin karena laptop gue tidak support mungkin yang terbaru ini, jadi ya dia nggak bisa sampai kecepatan maksimal, hanya bisa sampai 1000-an dikit, lebih dikit. Nah ini tadi ya teman-teman ya, gue beli di Samsung Official Store dan gue dapet partner yang ini ya, official partner CG teman-teman. Sebelumnya gue pernah ada juga yang T7 tapi dia pakai bintang emas teman-teman. Mungkin itu ada 2 distributor resmi ya teman-teman ya. Nah itu tadi sekian review dari gua, review newbie atau review singkat aja. Yang pertama dites pakai Type-C ini, Type-C to Type-C. Ya memang lebih lambat, dia cuma 400-an Mbps read and write-nya. Kalau ini tadi di Samsung Magician kebaca sekitar 800-an Mbps read and write-nya. Kalau di satu lagi apa namanya itu lupa gua, Crystal Disk Mark itu dia 1000-an ya teman-teman ya read and write-nya. Write-nya sih 900-an, read-nya 1000-an kecil. Oke. Sekian unboxing dan review dari Samsung T9 Portable SSD.
Kalau kalian suka dengan video-video seperti ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan share video ini ataupun channel ini ke teman-teman kalian yang membutuhkan video-video seperti ini. See you guys on the next video and bye-bye.